Tot, 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 tot. Keadaan pantai saat itu sungguh mengkhawatirkan. Hampir 90% penduduk sekitar pantai mengalami luka-luka. Sisanya 248 orang meninggal dunia akibat serangan kapal Kapten Metcalfe yang membabi buta dengan meriam yang pelurunya diisi paku dan mesiu. Para korban dievakuasi penduduk setempat, sedangkan Kak Iyana terus mencari Fai yang ternyata tergeletak sedang ditangisi keluarganya. Kemudian datang Kamehameha mendatangi lokasi bersama pasukannya, di mana Kak Iyana hampir melepaskan amarahnya karena tidak mengikuti sarannya, namun ditahan istrinya Kupu Ohi untuk bersabar karena masih banyak korban jiwa yang harus dievakuasi. Kak Iyana mendatangi rapat dewan ditemani Namake dan Nahi dengan tatapan penuh amarah meminta pertanggungjawaban anggota dewan, namun disanggah Moku dengan dalih tidak ada yang tahu tentang masa depan apa yang bakalan terjadi. Are not destined to lead this people. Our gods did not kill them. What was the destiny of those who died? Kak Iyana mengatakan saya tahu apa yang bakalan terjadi namun dihiraukan, sedangkan Moku masih mengatakan tentang takdir kepemimpinan bukan ada pada Kak Iyana dan menyalahkannya atas korban jiwa, sehingga membuat Kak Iyana sempat bersih tegang namun masih bisa dikendalikan. Kak Ahumanu mengejar Kak Iyana untuk tetap tinggal, namun Kak Iyana tetap dengan pendiriannya untuk meninggalkan anggota dewan karena kebijakannya sudah tidak bisa masuk akal, hanya akan menambah korban jiwa di kemudian hari. If the foreign men are capable of this, your way is dangerous as well. Malam harinya, Kamehameha meminta pendapat istrinya terkait kesalahan kebijakannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian istrinya menjawabnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu sudah terjadi. It is over. Sedangkan di tempat lain, Kak Iyana menyatakan akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke Kauai. Namun Heke menyarankan supaya tidak melakukannya, dan Nahi pun mengatakan bahwa kita ini hanya buangan kerajaan Maui di Kauai. We'll not go back to that. Kupu Ohi mendatangi suaminya dan menyarankan untuk tetap bersatu karena perpecahan hanya akan membuat lemah, kemudian memeluknya. Kupule berencana untuk kembali ke Maui untuk meminta dukungan para kepala suku di sana dengan dukungan kekasihnya Lima, dan mengatakan bahwa ayahnya sudah kehilangan arah. Heke sedang menanam pohon kelapa sebagai simbol kehidupan bagi kematian para penduduk yang kemarin dibantai pasukan kulit putih. Kemudian Nahi menemaninya sambil berkata bahwa kematian akan menghampiri seorang prajurit, namun prajurit itu akan takut mati karena mengetahui orang yang disayanginya akan sedih. Kewa sedang mencari penjaga hutan, kemudian menebang pohon tidak jauh dengan posisi di mana Heke dan Nahi berada, dan mereka pun terkepung pasukan Opunui, kemudian digiring menemui Kewa. Nahi meminta Heke kabur, kemudian terjadi perkelahian yang pastinya kalah walaupun ada perlawanan di awal. Padahal kalau dilihat dari postur tubuh, Nahi jauh lebih besar dibandingkan Kewa, mungkin karena baru saja telah main kuda-kudaan dengan Heke. Heke tertangkap dan menyaksikan langsung bagaimana Nahi digeprek Kewa dengan batu besar, membuat Heke teriak histeris. Kemudian Kewa melepaskan Heke untuk memberi kabar perang ke Kohala, namun sempat digagahi Opunui terlebih dahulu.
Heke tiba di Kohala mendatangi Kupu Ohi dan saudara lainnya. Kemudian Kak Iana dan Namake berlari mencari Nahi yang sudah tergeletak membuat keduanya bersedih. Namun sesuai syariat adat hukum zaman itu, tulang belulangnya harus dipisahkan sebagai tanda penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Kak Iana memanjat tebing membawa tulang belulang Nahi, kemudian menyimpannya di bawah bebatuan dan bersumpah akan melawan semua orang dan para dewa untuk membalas yang terjadi padanya, kemudian berteriak melepaskan kemarahan. Di sebuah gunung berapi, imam besar penjaga Keomo Kamehameha dikorbankan Kewa dengan mendorongnya ke liang lahar sebagai persembahan perang untuk Dewa Gurun dengan harapan menunjukkan jalan kemenangan. Di Oahu, Kahekili sedang melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk dari Dewa Petir dengan meminum darah ikan, namun frustasi karena tidak ada tanda-tanda dari dewa, kemudian berusaha disadarkan anaknya Kupule hingga tertusuk ayahnya yang kemudian menyesalinya. Sementara itu, di Kohala, para anggota dewan sedang menyusun rencana setelah mendapatkan berita Kewa sudah tiba bersama pasukan Kahekili dan membunuh Nahi, namun Kamehameha mewajarkan pembunuhan itu. Pertama kalinya saran Kak Ahumanu untuk membujuk Kak Iana bergabung ditolak Kamehameha, membuat Kak Ahumanu pergi ke pantai menyendiri, kemudian didatangi Moku ayahnya untuk tidak lagi ikut campur dengan kebijakan Kamehameha. Do not offer your counsel to Kamehameha. Kak Iana berencana untuk membunuh Kewa sendiri di malam harinya dan kembali ke Kauai dengan membawa semua senapan yang didapatinya dari Zamboanga, namun Kupu Ohi dan Namake meminta untuk ikut karena Kupu Ohi lebih mengenal daerah Kau dibanding siapapun di antara mereka. Kupu Ohi mendatangi Kak Ahumanu untuk memberitahu rencananya malam itu, namun Kak Ahumanu meminta Kupu Ohi untuk memujuk Kak Iana supaya menunggu, namun hal itu tidak memungkinkan, begitu pula dengan Kamehameha yang sudah tidak mau lagi mendengar nasihat istrinya. You will not win. What will lead them to victory? Cara lain, Kak Ahumanu membujuk Kak Iana yang sedang cuci piring di kali dengan kata-kata motivasi, jangan mati demi Nahi, tapi hiduplah demi Nahi. Kemudian pergi dan seperti lebih mengena di hati. Heke keluar dari pondok berusaha bangkit dari kesedihan, kemudian berjalan ke arah sungai melihat seorang pria yang sedang mencari ikan dengan memanfaatkan tanaman yang Heke pun baru melihatnya ternyata bisa digunakan untuk melumpuhkan ikan. Sedangkan di tempat lain, Kupu Ohi mendatangi Kamehameha kemudian menasehati bahwa dia membutuhkan senapan yang dibawa Kak Iana karena dewalah yang menggiring suaminya untuk membawa senapan itu kemari, membuat Kamehameha berpikir kembali. Kita bisa melihat dari film ini pelajaran ada dua orang istri yang lebih berhasil memberikan nasihat kepada suami orang lain daripada suaminya sendiri yang sudah tidak mau mendengarkan nasihat istrinya lagi. Sungguh masih terjadi di zaman sekarang. Di malam harinya, Kak Iana mendatangi Kamehameha untuk menyudahi kebodohan dan menekan keegoannya masing-masing, di mana keesokan paginya disaksikan para pasukan, dua pemimpin sedang melakukan latihan menembak menggunakan senapan, yang artinya Kak Ahumanu dan Kupu Ohi berhasil mempengaruhi yang bukan suaminya. The blood of innocents on our hands. Bergabung kepala suku dari distrik Hilo dengan pasukan Kewa untuk melawan Kamehameha, di mana syarat merontokkan gigi pun harus dilakukan sebagai tanda penyesalan karena sebelumnya pernah menolak kebijakan Kewa.
Di Kohala, Kamehameha mengangkat resmi Kaiyana sebagai panglima perang untuk memimpin pasukannya dan memberi izin menjadikan Kohala sebagai rumahnya. Kemudian Ko'ahumanu diangkat kembali menjadi penasehat dewan di kerajaan Kohala. You see the world in ways Entah dari mana saja Tony akhirnya muncul menjadi pelatih tembak pasukan Kohala. Kemudian Kaiyana memberitahu bahwa sekarang tempat ini adalah rumahnya dan keluarganya ada di sini, membuat Tony tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak perlu berpindah-pindah lagi. Namake mendatangi Kaiyana untuk mengatakan sejujurnya apa yang terjadi antara dia dan Kupu Ohi saat menganggap Kaiyana sudah mati. Namun Kaiyana memaafkannya karena saat ini dia membutuhkan keluarganya dan memaklumi hal itu. You did no wrong to a dead brother. Scene ini mengajarkan kita bagaimana memilih momentum yang benar untuk menyampaikan sesuatu yang akan memberikan kemudorotan jika disampaikan tanpa melihat sesuatu dan kondisi. Hubungan Lima dan Kupule diketahui Kahekili sehingga Lima sempat digantung di depan Kupule, namun terselamatkan karena Kupule terus memohon untuk menyudahinya. Nampak cinta terlarang sesama jenis memang sudah terjadi sejak zaman dulu di tempat yang berbeda. Upacara sebelum perang dilakukan yang dipimpin Kamehameha dengan meminta doa kepada kepala perang untuk diberikan kemenangan, kemudian terjawab dengan terlepasnya bulu yang menempel ke dada Kaiyana. Para pasukan Kamehameha menuju gurun hitam di mana pasukan Kewwa dan para sekutunya sudah menanti. Nampak kedua belah pihak sudah berhadap-hadapan. Kemudian diawali dengan perang rohani di mana masing-masing memanggil dewanya. Para panglima perang saling menyampaikan pidatonya, mulai dari Opunui yang membakar semangat para pasukannya dengan merosting Kaiyana terlebih dahulu, kemudian sebaliknya Kaiyana membalas roasting Opunui untuk menjatuhkan mental lawan, dan itulah proses peperangan di zaman itu. Ukaili ke akua kawa ne puu. Ikahopa pu maia la ipala. Kenanan okena. Pai Valley. Aiya hakinaku. Kaiyana menantang pasukan Opunui untuk menyerangnya dengan tombak, namun tidak ada satupun tombak yang berhasil mengenainya, membuat para pihak lawan jatuh mental sedangkan pasukannya merasa semakin percaya diri dipimpin olehnya. Kewwa berusaha memancing kemarahan Kaiyana dengan mengungkit kembali kematian Nahi saudaranya, kemudian dibalas dengan pidato Kaiyana dalam bahasa internasional yang membuat Kewwa dan pasukannya pelangak-pelongo saat itu. You have no idea what is coming. I did not come here for battle. Kewwa merasa kesal dengan pidatonya itu, kemudian mulai memerintahkan pasukan Opunui untuk mulai menyerang dan Kupu Ohi mencari Heke yang hilang dari pasukan yang ternyata sedang tersudut. Bahkan ada Opunui di situ yang siap-siap menerkamnya, dan benar saja Heke dipermainkan hingga terkulai lemas karena dicekek.
Tiba datang ke Ahumanu memuntahkan peluru sengaja tepat di paha Opunui sehingga memudahkan Heke untuk menghabisinya yang tepat di depannya dengan leluasa, kemudian menikamnya secara perlahan dengan racun mematikan dari tanaman yang ia siapkan sebelumnya. Hari semakin sore, Kaiana bertarung menembus jantung pertahanan semakin mendekati Kewa hingga habis terbantai, tidak ada pasukan tertinggal di sisinya. Namun Kupu Ohi sempat tertombak lawan kemudian dibantu Namake saat itu. Kawah saat itu mengalirkan laharnya hingga menenggelamkan sisa sebagian pasukan Kewa hingga memuntahkan lahar tepat di depan Kewa saat one on one berhadapan dengan Kaiana. Kewa dan Kaiana terhempas karena muntahan lahar itu, namun hanya menewaskan Kewa, sedangkan Kaiana hanya pingsan sesaat yang sempat membuat cemas Ka Ahumanu yang ternyata menaruh hati kepadanya. Moku ayahnya dan Kamehameha menyadari hal itu, namun seluruh pasukan bersorak gembira atas kemenangan itu menghadap Kaiana. Kemudian Kaiana berteriak mengatakan, "Hidup Kamehameha! Hidup Kamehameha!" Di Oahu, 5 mengabarkan ke Hekili berita kemenangan pasukan Kamehameha yang dipimpin Kaiana. Kemudian Kahekili mengutus 5 untuk mengabarkan ke Maui dan meminta untuk mengumpulkan armada perang menuju Hawaii. Nampak terjawab bahwa yang diramalkan untuk menjadi raja yang bisa mempersatukan semua kerajaan di Hawaii adalah Kaiana, bukan Kahekili yang berambisi hanya mengejar kekuasaan, bukan pula Kamehameha yang diprediksi Moku di awal waktu. Pesan dari film ini, jangan pilih pemimpin yang hanya bisa kasih mimpi dengan pidato berapi-api, tapi belum tentu jadi bukti. Pemimpin yang tidak pasti bisa bikin pasukan mati tanpa arti. Selamat menjadi pemimpin diri sendiri penuh bukti.